Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Khairul Anwar dengan NPM 20510100338. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Alif Rahman Setianto SEME selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Di sini saya akan membahas tentang mengukur kelangkaan SDA serta klarifikasi SDA dan hubungan. Yang pertama, mengukur kelangkaan sumber daya alam. Terdapat kelompok optimis dan kelompok pesimis mengenai persediaan sumber daya alam. Dengan adanya dua kelompok pemikiran itu, telah dirasakan perlunya untuk meneliti lagi manakah di antara kedua kelompok pemikiran itu yang pendapatnya dapat diterima. Dengan kata lain, kita perlu mengadakan pengukuran tentang jumlah persediaan sumber daya alam. Namun demikian tidak mudah bagi para ahli ekonomi untuk mengetahui apakah sumber daya alam yang ada itu masih banyak jumlahnya, dalam arti kuantita atau volume tertentu. Sering ahli ekonomi hanya mengatakan sumber daya alam itu langka atau tidak, dan kelangkaan ini lebih berarti kelangkaan ekonomi bukan kelangkaan fisik. Dan arti dari langka itu yakni keadaan di mana jumlah barang yang diminta lebih banyak daripada jumlah barang yang ditawarkan atau yang tersedia. Persediaan itu diharapkan pada tingkat konsumsi sumber daya alam per tahun untuk memperkirakan berapa lama lagi jumlah persediaan tersebut akan dikonsumsi untuk menopang kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, pengukuran ekonomi terhadap kelangkaan. A. Biaya produksi baik ekonom klasik maupun neoklasik. Melihat bahwa peningkatan biaya produksi berhubungan dengan semakin berkurangnya persediaan atau cadangan sumber daya alam. Memang barang sumber daya alam sejak adanya manusia di bumi ini sudah terus-menerus diambil atau dieksploitasi. Barnett dan Morse membuat hipotesis tentang kelangkaan sumber daya alam, yaitu bahwa sumber daya alam itu semakin langka apabila yang pertama karena adanya barang substitusi yang masih berlimpah. Kemudian karena adanya penemuan baru dengan dipakainya metode eksplorasi baru serta metode geofisik, geokemis dan satelit. Kemudian karena ada peningkatan dalam impor mineral dan metal dari negara lain. Selanjutnya, karena ada peningkatan pengetahuan teknik yang berguna bagi eksplorasi, pengambilan dan pengangkutan sumber daya alam sehingga produksi dapat bersifat besar-besaran dan biaya produksi unit dapat ditekan. Dan yang terakhir, adanya kemungkinan daur ulang atau recycling. B. Harga sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya alam dapat dilihat dari harga barang sumber daya yang semakin meningkat maupun dilihat dari royalti atau rent. Rent adalah harga bayangan satu unit barang sumber daya yang ada dalam cadangan atau stok. Bila seseorang tertarik pada kelangkaan, maka rent lebih tepat sebagai alat pengukurnya. Namun bila seseorang berminat untuk mengetahui banyaknya pengorbanan dalam memperoleh barang sumber daya alam, maka harga lebih tepat sebagai indikatornya karena harga sudah mencakup biaya produksi dan rent. Seperti halnya dengan para pakar lain, Brown dan Feld juga mencoba mempelajari dan membandingkan alat analisis tersebut dan mencari mana yang terbaik di antara ketiganya untuk mengetahui langka tidaknya cadangan sumber daya alam itu. Brown dan Feld mengatakan bahwa semua cara, yaitu biaya produksi dan biaya produksi per unit, harga barang sumber daya alam, dan nilai sewa ekonomis atau economic rent, memiliki kelemahannya sendiri-sendiri dan mereka menyimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang A. Dalam kehidupan yang berkembang terus, biaya rata-rata tidak tepat digunakan untuk mengukur kelangkaan yang semakin meningkat karena tingkat teknologi berkembang terus. B. Bahwa biaya per unit tidak memperhitungkan biaya-biaya pengambilan sumber daya di masa datang sebagai akibat dari meningkatnya kelangkaan itu sendiri. Dan yang C, biaya per unit tidak dapat menjadi indeks pengukur yang tepat karena biaya pengambilan di masa datang tidak dapat diperhitungkan di saat ini. Kemudian yang ketiga yaitu C, jenis SDA dan implementasi penggolongan dan pengelompokan SDA. Pada dasarnya, sumber daya alam itu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok utama, yaitu kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui. Profesor Barlow mengelompokkan sumber daya alam menjadi tiga kelompok, yaitu yang pertama sumber daya alam yang tak dapat pulih atau tidak dapat diperbarui. Yang kedua sumber daya alam yang pulih atau yang dapat diperbarui, dan yang ketiga sumber daya alam yang mempunyai sifat gabungan antara yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak pulih yaitu sumber daya alam yang tidak dapat pulih atau yang tidak dapat diperbarui mempunyai sifat bahwa volume fisik yang tersedia tetap dan tidak dapat diperbarui atau
diolah kembali. Untuk terjadinya sumber daya jenis ini diperlukan waktu ribuan tahun. Dan yang kedua, sumber daya alam yang pulih. Sumber daya alam yang pulih atau yang dapat diperbarui ini mempunyai sifat terus-menerus ada dan dapat diperbarui baik oleh alam sendiri maupun dengan bantuan manusia. Dan yang ketiga, sumber daya alam yang mempunyai sifat gabungan. Sumber daya alam yang ada dalam kelompok ini masih dapat dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu sumber daya biologis dan sumber daya tanah. Dan yang keempat, macam sumber daya alam dalam kaitannya dengan penerimaan dan biaya. Pada umumnya, sumber daya alam dibedakan atas dasar dapat pulih atau tidak dapat pulih. Konsep pulih atau tidak pulih untuk sumber daya alam itu merupakan konsep yang berguna hanya bila dihubungkan dengan pengertiannya secara ekonomi. Mungkin sekali jauh sebelum sumber daya alam itu habis secara fisik, sumber daya alam tersebut sudah habis dalam arti kegunaan yang diberikannya. Hal ini dapat terjadi bila biaya untuk menghasilkan sumber daya alam itu lebih tinggi daripada penerimaan atau manfaat yang dapat diperoleh. Sebaliknya dapat pula terjadi bahwa sumber daya alam dikatakan tidak habis, yaitu dalam arti guna yang diberikan bersifat kontinu. Walaupun secara fisik jumlahnya relatif terbatas, penggunaan yang terus-menerus akan mempengaruhi biaya pengambilan dan pada gilirannya akan mempengaruhi penawaran barang sumber daya alam. Dalam bidang pertambangan, pengambilan sumber daya tambang yang terus-menerus akan memerlukan terowongan yang lebih dalam dan hanya akan ditemukan lapisan atau deposit sumber daya alam yang semakin tipis serta biji tambang yang semakin rendah kualitas. Yang kelima, sumber daya alam primer dan sekunder. Sumber daya alam seringkali dikelompokkan pula ke dalam sumber daya primer dan sumber daya sekunder. Sumber daya alam sekunder merupakan sumber daya alam yang adanya karena sumber daya alam primer. Pengelompokan ini tergantung pada sudut pandang dan tujuan si pengamat atau si peneliti. Secara fisik maupun secara ekonomis, sesungguhnya sumber daya alam itu saling bergantung satu sama lain. Tersedianya produksi peternakan dan satwa liar dapat disebut sebagai sumber daya sekunder dalam hubungannya dengan tersedianya produksi tanaman pertanian dan tumbuhan. Tetapi dapat pula sebaliknya yang terjadi, yaitu adanya pertanian yang subur tergantung pada adanya peternakan maupun satwa liar yang memasok kotorannya sebagai pupuk. Demikian pula tumbuh-tumbuhan dapat dianggap sebagai sumber daya alam sekunder. Sedangkan curah hujan merupakan sumber daya alam primer. Pada umumnya, sumber daya alam tak pulih dan sumber daya alam pulih. Kelompok pertama, sinar matahari, angin, curah hujan, yang sifatnya tidak dipengaruhi oleh manusia merupakan sumber daya alam primer. Sedangkan sumber daya alam pulih, kelompok kedua yang merupakan sumber daya alam sekunder. Kemudian yang keenam, kasus ekonomi sumber daya alam, dampak dan solusinya. Contoh kasus ekonomi sumber daya alam, yaitu illegal logging atau pembalakan liar. Kondisi ini sebenarnya bisa terjadi karena cara pengelolaan perekonomian yang salah, sehingga jumlah lapangan kerja berbanding terbalik sangat jauh dengan jumlah pencari kerja. Karena kesulitan mencari kerja, orang pun banyak yang tertarik untuk bekerja di bidang yang sebenarnya secara hukum ilegal, termasuk usaha yang juga merusak lingkungan hidup seperti pembalakan liar, membuka hutan secara semena-mena untuk perkebunan, pendulangan logam mulia seperti emas dengan zat yang bisa mencemari lingkungan seperti raksa dan lain-lain. Seringkali usaha-usaha ilegal tersebut justru disokong juga oleh para permodal besar, pemilik perusahaan untuk meraup untuk sebesar-besarnya. Meski sudah banyak hukum yang mengatur tentang perlindungan lingkungan, tampaknya mereka masih tumpul ketika berhadapan dengan para konglomerat kaya tersebut. Dampak dari kasus tersebut yaitu menyebabkan banjir dan tanah longsor, kemudian berkurangnya kayu yang bisa digunakan untuk bahan dasar kerajinan yang terbuat dari kayu dan pembuatan rumah, kemudian sempitnya habitat asli untuk hewan yang tinggal di hutan, dan yang terakhir banyaknya pekerja yang bekerja di bidang ini karena kekurangan lapangan kerja yang layak. Dan solusi untuk masalah ini yaitu pemerintah lebih mengetatkan lagi untuk penjagaan bagi para illegal logging yang masih berkeliaran, kemudian membuat lapangan pekerja lagi sehingga masyarakat tidak salah kerja karena tidak tersedianya lapangan kerja, dan yang terakhir jika sudah terlanjur bisa melakukan reboisasi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.